Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lania Putri dari Universitas Pamulang Prodi Teknik Elektro S1. Di sini saya membuat tutorial coding Python masih di bagian if, elif, dan else dalam belajar menginput data kasir. Oke, ini saya sudah ke aplikasi. Ini kita Oke, ini kita sudah ke aplikasi. Sebelumnya ini yang ingin kita bahas ini contohnya nih, ada seorang mahasiswa membeli 3 software dan dia membeli 3 software itu dengan harganya mencapai 3-5 juta. Nah, kalau dia belanja hingga 3-5 juta, maka dia akan mendapatkan diskon 10 hingga 15%. Tapi jika belanjaan dia tidak 3 atau 5 juta, maka dia tidak sama sekali memberikan diskon. Nah, marilah kita belajar. Nah, contohnya A sama dengan int buka kurung int buka kurung input buka kurung lagi. Astagfirullah, maaf. Kita belajar contohnya sama dengan int buka kurung input buka kurung lagi petik 2. Sebentar ya. Contohnya harga software 1 titik 2 kurung. Nah, ini saya ingin mengcopy aja ya biar cepet. Ini saya ganti menjadi B, ini ya, kalau tulisannya kecil semua harus kecil ya, kecil. Terus ini saya ganti menjadi 2, di sini menjadi 3. Nah, setelah itu maaf setelah itu enter. Dan sebelumnya kalau kita ingin, ini kan kita ingin mencari nih berapa sih harga software satunya gitu kan. Nah, kita harus ketik print supaya apa? Supaya hasilnya itu keluar di lembaran sebelah kiri. Di sini saya ketik print dalam kurung A, B, C. Nah, jangan lupa di run ya. Maaf, ininya harus serasi ya. Nah, selanjutnya run. Nah, ini ya, software 1 contohnya 200.000 dan yang kedua 100.000, yang ketiga 200.000 lagi.
200, 100, 200. Nah, di sini saya ingin memakai rupiah ya, supaya tahu berapa sih untuk menghitungnya nanti supaya keluar totalnya. Nah, di bawahnya saya tambahin nilai D, A ditambah B ditambah C. Nah, ini turunin ke bawah dan ini saya ganti menjadi nilai D. Kita akan, nah ini ya, contohnya 200, 200 dan 100, 500.000. Setelah itu kita akan menggunakan if, else, dan else. Dan yang pertama kita menggunakan if dulu ya. If D lebih besar sama dengan 6 juta, contoh. Nah, karena kita nanti mau mencari nilai diskon, berapa sih nilai diskonnya, maka kita harus tulis diskonnya tadi berapa ya, 15% ya, 15% berarti 15/100 kali D. Nah, agar hasilnya keluar berapa sih belanja, total belanja kita berapa sih, berapa dan berapa juga yang didapatkan, maka kita ketik print total belanja Anda sebesar rupiah koma D. D itu nilai A tambah B tambah C. Lalu dan kita kan pengen tahu ya kita dapat diskon berapa gitu kan, dia dapat diskon berapa, jadi kita tulis, kita bikin, dan jangan lupa ya harus diawali dengan print supaya hasilnya itu keluar di lembaran sebelah kiri. Lalu kita ketik Anda mendapatkan diskon Rp rupiah koma bayar. Oh ya, sebelumnya di ini kita harus bikin nilai bayar juga supaya hasil diskonnya ini keluar. Bayar sama dengan nilai D dikurang dengan diskon. Next kita ingin, ini dulu aja ya, atau kita mau langsung aja. Dan kita juga ingin tahu total yang harus dibayar itu berapa ya, total yang harus kita bayar itu berapa, yang harus dia bayar itu berapa. Biasa diawali dengan print kita bikin total yang harus
bayar, koma bayar, koma bayar. Dan maaf, ini kan diskon, yang harusnya nilainya yang diskon dong. Astagfirullah. Diskon. Setelah itu kita coba, kita run ya. Nah, ini contohnya 6 juta 0. Nah, total belanja Anda sebesar 6 juta dan Anda mendapatkan diskon 900.000. Total yang harus dibayar sebesar 51.000. Nah, dia kan bayar nih ke kasir, dan kita harus tahu dong kembaliannya berapa gitu kan. Nah, karena itu kita tulis lagi, kita ingin mencari total yang diterima dan kembaliannya, uang yang diterima dan kembaliannya. Diterima dengan INT input dalam kurung jumlah uang yang diterima sebesar RT, koma oke. Sudah. Terus kita ingin tahu juga kan kembaliannya berapa, jadi kita ketik di sini kembalian itu hasilnya dari maaf kembalian itu hasil dari uang yang diterima dan dikurang uang yang dibayar. Sama dengan ini kita aja deh, diterima dikurang bayar. Lalu kita tulis print uang kembalian sebesar rupiah, uang kembalian sebesar Rp. Terus koma, kan kita ingin mencari berarti belakangnya kita harus ketik kembalian. Nah, kita cari ya, kita run dan ini misalnya dan ini 6 juta 0. Nah, total belanja Anda sebesar 6 juta, Anda diskon 900.000, total yang harus bayar sebesar 51.000 dan jumlah uang yang diterima sebesar, berarti kita belanja 6 juta, berarti kita bayarnya ke dia 6 juta ya, yang diterima itu 6 juta. Dan uang kembalian sebesar 900.000. Selanjutnya coba kita bikin ini kan apa ya, dengan nilai total yang 6 juta di atas setara dengan 3 sampai 5 juta,
kita bikin di bawah 3-5 juta ya, kayak contohnya 300.000. Kenal apakah dia mendapatkan diskon atau tidak? Nah, kan dia nggak keluar hasilnya, berarti kita bikin lagi. Ini kita copy saja, terus kita ini, dan ini bagian elif. Salah. Bagian elif ya. Oke. Dan ini kita ganti menjadi 3 juta. 3 juta dan ini menjadi 10%. Karena kalau kan diskonnya 3 juta sampai 5 juta dan diskonnya dari 10% menjadi sampai 15%. Dan ini kita bikin mendapatkan diskon 15%. 15%. Lalu di sini kita bikin 10 10%. Oke, lalu kita bikin else-nya ya. Kita harus bikin else-nya agar hasilnya, jika misalnya else itu untuk hasil akhir, kayak misalnya ini nggak ada misalnya hasil inputannya itu nggak keluar, kayak nggak sesuai, maka yang keluar itu adalah hasil dari else. Sini else print total belanja Anda sebesar rupiah, D. Selanjutnya kita bikin diterima sama dengan IN dalam kurung input dalam kurung lagi jumlah uang yang harus dibayar, sebesar RP, bayar. Ini jumlah uang yang diterima ya, jumlah uang yang diterima. Ini kita hapus aja dan ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, oke, kita run. Ini harganya 6 juta ya. 0. Nah, belanja Anda sebesar 6 juta dan Anda mendapatkan diskon 15%. Total yang harus dibayar sebesar 51.000 dan uang yang diterima 6 juta dan kembaliannya 900.000. Nah, mari kita coba yang diskonnya 10% ya. Diskon 10% itu 3 juta. 3 juta. 0. Nah, total belanja Anda sebesar 3 juta dan Anda mendapatkan diskon 10% sebesar 300.000 ya, 300.000 dan harus bayar 227.000 dan jumlah uang yang diterima sebesar 3 juta. Uang kembalian sebesar 300.000. Dan menurut saya
Cukup sekian tutorial coding Python dari saya, dan saya harap bisa dipahami, mengerti dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.